Yang terhormat seluruh SKPD yang berhadir, yang telah diundang pada RDP hari ini. Yang terhormat perwakilan dari PT Sebuku Group dan yang kami banggakan tentunya rekan-rekan LSM, rekan-rekan media, dan juga tokoh masyarakat yang berhadir pada rapat dengar pendapat terkait adanya MOU pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru dengan PT Sebuku Group. MOU ini ada 3 perusahaan yang bersepakat dengan pemerintah daerah, jadi bukan silo. Di sini kita pisahkan dulu nanti di dalam pembahasan ini nantinya. Yang pertama itu PT Sebuku Tanjung Kul, kemudian PT Sebuku Batu Baikul, PT Sebuku Sejaka Kul. Bersama-sama nanti membahas, kemudian berdiskusi terkait ini. Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran saudara sekalian. Pimpinan Dewan yang kami hormati, saya sebagai site manager untuk, sebenarnya jabatan saya adalah untuk area Pulau Laut, Pak. Tapi saya juga sebagai KTT di Sebuku Tanjung Kul, dan ada rekan saya Pak Luhut untuk sebagai KTT di PT Sebuku Sejaka, dan ada Pak Agus Praitno sebagai KTT juga di Sebuku Batu Baikul, dan juga teman-teman eksternal ada Pak Bagus dan Pak Ajit. Itulah kondisi, karena kenapa dibilang Sebuku Group di sini, memang 3 perusahaan, tapi selalu kita kan ini satu manajemen, satu atap. Itulah mungkin yang kami bisa jelaskan. Terima kasih. Kita ingin mendengar atau rapat gelar pendapat berkaitan dengan kompensasi tambang pulau laut. Kita akan fokuskan berkaitan dengan kompensasi tersebut. Kemudian kalau kita bicara kompensasi, maka sesungguhnya sudah cukup terbuka di publik, ya. Bagaimana kemudian latar belakang adanya kompensasi tersebut, yaitu ketika di akhir masa jabatannya Bapak Sahani Mataya, ya, tanggal 7 Juli 2010 itu diterbitkanlah IUP produksi, ya, yang diberikan kepada Sebuku Group tadi, yang mana latar belakang terbitnya IUP produksi tersebut, ya, itu berkaitan dengan ada prasyarat di sana. Setelah kemudian perusahaan dia melengkapi segala persyaratan administrasinya, ya, maka kemudian ini menurut saya, ya, menurut saya sesungguhnya Pak Sahrani itu mungkin pada waktu itu dia menolak tambang. Lalu kemudian dengan adanya persyaratan itu dia nambahkanlah ada adendum namanya kompensasi. Sehingga dengan harapan semoga ini tidak teramini oleh pihak perusahaan. Tapi faktanya kemudian itu teramini, dibuktikan dengan adanya penandatangan akta notaris di Banjarmasin di Jalan Sultan Adam, kalau tidak salah di Setiawan. Ini data yang kita dapat dari media. Sehingga akta notaris itu mengeluarkan, saya yakin dia sudah mulai kajian hukum, sehingga adendum itu menjadi bagian sesuatu yang mengikat terkait dengan adanya izin tersebut. Sehingga manakala kemudian kompensasi ini tidak direalisasi oleh perusahaan, maka satu sisi itu batal demi hukum izin itu, karena dia bagian dari satu catatan adendum tadi. Nah, kemudian dalam perjalanannya, ya, setelah terbitnya izin itu, masyarakat menanti kayak apa ini realisasi daripada kompensasi ini.
Kemudian secara publik kita lihat bahwasanya jembatan salah satu menjadi poin kompensasi tersebut, karena di sana ada jembatan, ya. Kemudian ada power plant, ya. Ada pengolahan air bersih dan seterusnya. Ya. Dalam berjalannya realisasi kemudian baru kita mulai dengar itu kita mau dibangun jembatan dari Tanjung Ayun ke Tarjun. Ya. Bahkan kemudian sempat diekspos terkait dengan peletakan batu pertama. Ada harapan di sana masyarakat itu. Ya. Namun kemudian ternyata ada kendala berkaitan dengan izin karena ada cagar alam di sana. Sehingga pasca itu kemudian tidak ada lagi kemudian pembicaraan tentang jembatan tadi. Ya. Yang kemudian pada masa Hamni, ya, perjanjian itu kemudian dirubah. Ya. Dari data media yang kita dapatkan itu dirubah. Tidak lagi kemudian poinnya jembatan, tetapi dialihkan menjadi infrastruktur lainnya. Nah, kemudian dari sini kita pengen tahu ini landas selanjutnya, karena kemudian ini menyangkut publik, maka kita minta kepada anggota dewan yang terhormat dengan perusahaan atau dengan pemerintah daerah untuk membuka perubahan perjanjian tersebut, karena selama ini kemudian publik tidak tahu itu. Yang benar setelah itu kemudian seolah-olah kemudian kompensasi ini bagaikan ditelan bumi. Sampai sekarang dan di akhir tahun kemarin ternyata tahu perusahaan sudah mulai menambang ini. Satu sisi mana kewajiban kompensasi yang tertuang dalam perjanjian tersebut? Karena jangan sampai kemudian kota baru ini yang di awal masanya Sahrani Mataya dengan dia menerbitkan untuk tidak ditambang karena adalah jantungnya ibu kotanya Kota Baru. Kemudian adanya izin itu ini menjadi pertaruhan masyarakat yang luar biasa. Sehingga jangan sampai adanya perusahaan tambang di Pulau Laut ini itu tidak ada dampak yang signifikan terhadap kemajuan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Baru. Karena kemudian sudah ada izin, ya silakan kemudian untuk menambang itu, tetapi harus ada dampak yang cukup signifikan. Walaupun kita tahu dulu sejarah adanya ini pun juga ada tolak, ada dukung, seterusnya cukup memakan korban dan seterusnya di sana. Dan sangat miris kemudian ketika adanya tambang ini kemudian tidak ada dampak yang signifikan. Sehingga kami mohon kepada Dewan yang terhormat agar kemudian MOU itu perubahan itu dibuka secara publik agar kemudian publik tahu. Ya. Sehingga tidak ada lagi kemudian ada dusta di antara kita di sana. Tidak ada lagi prasangka di sana. Oh jangan-jangan dananya ini dimainkan ini. Mohon maaf kalau kemudian tensi kita di tahun ini adalah tensi politik, sehingga praduga prasangka sangat mungkin akan muncul itu. Oh jangan-jangan ini dipakai untuk ini dan seterusnya. Sehingga ini kita alam demokrasi, sehingga transparansi adalah sebuah kunci kebersamaan, kunci sebuah kenyamanan. Tanpa adanya transparansi, ya orang bilang kucing-kucingan ini. Saya mohon kepada Dewan yang terhormat untuk kemudian data ini bisa dibuka di sini. Untuk RDP kita pada hari ini terkait MOU terkait apa tadi? Kompensasi perusahaan Sebuku Group terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru dengan adanya kegiatan tambang di Pulau Laut. Di mana sebenarnya MOU ini bukan baru hari ini. Ini sudah disepakati dari 2010. Kemudian ada perubahan di 2014. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan di dalam RDP tadi. Salah satunya MOU 2014 ini adalah pengalihan anggaran yang semula dianggarkan untuk jembatan ini berubah kepada infrastruktur lainnya. Nah, jadi hari ini kita sebenarnya menagih kembali komitmen perusahaan Sebuku Group terkait kegiatan pertambangan yang ada di Pulau Laut, dan hari ini terjawab jelas. Mereka komitmen untuk melaksanakan apa yang tertuang di dalam MOU yang tadi disepakati pada tahun 2014 ke 2020. Nah, hari ini yang harus kita laksanakan di pemerintah daerah tentunya, karena MOU tersebut menyebutkan berbatas tahun masa berlaku. Jadi per September 2020 ini MOU tersebut akan berakhir.
Nah inilah yang harus kita sesegeranya kita kejar untuk lakukan perpanjangan, di mana mereka sudah komitmen untuk pelaksanaan ini. Setelah nanti pada penandatanganan MOU selanjutnya, tinggal kita menghitung berapa tahun komitmen mereka untuk menyelesaikan MOU ini. Itu nanti akan tertuang juga di dalam MOU yang akan ditandatangani pada perpanjangan MOU yang akan datang. Nah makanya tadi kita minta Pak Sekda untuk segeranya membuat revisi ini, sehingga nanti pada saat pertemuan berikut ini sudah tertuang semua. Nah terkait nanti infrastruktur yang berbentuk program pembangunan yang kita ajukan, ini tentunya juga kita akan duduk bersama. Pemerintah daerah akan mengajukan ke DPR, DPR akan membahas yang mana-mana yang akan kita setujui per tiap tahunnya yang sifatnya urgensi yang harus kita selesaikan. Terutama di Kota Baru pada hari ini terkait air bersih, kemudian infrastruktur jalan, rumah sakit, pendidikan, dan bangunan-bangunan keagamaan pun perlu juga kita perhatikan. Dan perlu diingat, Kota Baru itu hanya bukan pulau laut yang perlu kita ingat. Kota Baru ini adalah 22 kecamatan yang ada di daratan Kalimantan, juga 12 kecamatan yang paling luas. Sisanya ada di kepulauan. Salah satunya pulau laut, ada beberapa kecamatan, kemudian juga di kepulauan. Mereka juga harus mempunyai persamaan nanti dalam pembangunan, tidak bisa dibeda-bedakan. Nah itu harapan saya tentunya. Pak, bagaimana kalau pembayaran kompensasi ini berlaku-laku? Kita sudah sepakat, hari ini kita akan kejar komitmen itu. Makanya tadi di dalam perjanjian MOU yang akan datang, kita angka per tahun yang mereka kemampuan yang mereka kucurkan ke daerah yang kita ajukan berbentuk fisik, nanti nilainya itu berapa kemampuan mereka, ini yang akan kita kejar per tahun, dan itu yang menjadi acuan kita untuk menagih di tiap tahunnya nanti. Pencatatannya bagaimana Ketua nanti, biar jelas Ketua? Pencatatan tentu saja kita akan menerima berbentuk barang, bukan berbentuk uang. Sesuai nilai uang. Nah, jadi sesuai nilai nanti yang kita ajukan. Ya, dalam pengajuan nanti fisik yang kita ajukan berjumlah misalnya 100 miliar per tahun, berarti mereka kesepakatannya di angka itu berarti nanti 100 miliar yang akan mereka bangunkan. Nah, nanti kita akan terima berbentuk fisik tadi, barang, bukan uang. Kami selaku DPR yang punya fungsi pengawasan tentu juga tidak akan mengizinkan pemerintah daerah dalam menerima dan berbentuk uang, karena sifatnya ini adalah kompensasi berbentuk hibah. Beberapa item nanti dari pemerintah daerah akan melihat di dalam perjanjian itu, sekiranya kalau memang ada beberapa kegiatan yang tertuang di sana, hari ini sudah kita laksanakan dengan APBD kita, kemudian atau sudah kita terkait PLN seumpama, kita hari ini kan sudah terkoneksi dengan asam-asam. Nah ini mungkin tidak perlu lagi dilaksanakan di pulau laut. Nah kalau memang dalam perjalanannya nanti ada di daerah kita di daratan yang masih memerlukan ini, mungkin bisa dituangkan di dalam sini, atau tidak diperlukan lagi ini, mungkin akan berubah nanti program pembangunan apa yang akan kita ajukan, tetapi tidak merubah nilai angka yang disepakati di MOU yang ditandatangani pada tahun 2014 hingga 2020. Ya angka untuk yang sudah kompensasi dari Sebuku Group yang jelas adalah pembangunan Siring yang tidak seluruhnya ya. Jadi Siring itu tidak seluruhnya dibangun, kompensasinya ada sebagian kemarin. Itu akan kita buka berapa nanti nilai yang sudah dihibahkan, karena semua bangunan yang kompensasi dikucurkan oleh Sebuku Group itu harus dihibahkan daerah sebagai pencatatan aset ya, karena harus dicatat sekarang siapapun yang berupa hibah ke pemerintah daerah itu harus dicatat dalam aset. Ini tuh kita lihat, maka kita lihat dulu nanti berapa nilainya. Nah, yang sudah mereka kompensasi sudah mereka laksanakan. Nah, nanti dari jumlah 700 miliar itu kita kurangkan berapa lagi sisanya. Nanti dalam merevisi MOU yang ada. Ada yang Pak, kapan Pak? Ada benar gitu. Kita lihat dulu, maka saya akan membuka dulu, memanggil, saya lihat dulu hitungannya benar nggak hitungannya itu, karena itu tercatat di aset kami, karena aset itu tercatat dengan RAB-nya sekian yang mereka tercatat, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dilebihi, karena itu menjadikan aset daerah. Pak, kapan dilaksanakan Pak perubahan MOU Pak? Perubahan segera mungkin. Segera mungkin akan kita bahas, supaya kita harus teliti dulu dalam membuat, jangan sampai kita terlalu revisi itu, karena kita tidak seharusnya infrastruktur aja bunyinya terserah mau bangun apa, itu lebih fleksibel secara umum, yang penting jumlahnya baik, nilai uangnya tidak berubah kalau saya gitu. Berarti Pak mulai tahun Anyar itu yang setahu saya Anyar Siring, sebagian dari Siring Laut kemarin yang kompensasi yang diberikan, tapi kita kan harus menyadari juga dari yang disampaikan dari perusahaan Sebuku Group
yang yang diberikan IUP pertambangan oleh pemerintah daerah, mereka baru melaksanakan Februari, selama ini tidak ada menambang. Itu harus menjadi perhitung karena mereka produksi kan membari itu berdasarkan produksi pendapatan mereka. Ini juga kita harus maklumi, pemerintah memaklumi itu. Ya, saya kira itu. Kalau masalah kompensasi, Ya. tadi kan sesuai pesan manajemen yang saya sudah sampaikan bahwa manajemen kami menyampaikan via WA, kami manajemen tetap komit untuk menjalankan yang 700 miliar tadi, dan sudah dijelaskan oleh Pak Sekda bagaimana itemnya nanti dan apa yang sudah diberikan, ya tinggal kita melanjutkan sisanya, dan mekanismenya akan diatur oleh pemerintah daerah dan DPR. Perusahaan nanti juga akan diundang, ya mudah-mudahan nanti pertemuan berikut bisa lebih detail dan bisa kita selesaikan.